Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarul Hadi dari kelompok 4 kelas TI 25E. Di sini saya akan menjelaskan ukuran letak mata kuliah statistika dan probabilitas. Ukuran letak. Tujuan pembelajaran poin 1 untuk mengetahui pengertian ukuran letak dalam statistika. Poin 2 untuk memahami berbagai jenis ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil. Poin 3 untuk mempelajari cara menghitung dan menafsirkan ukuran letak dari suatu kumpulan data. Rumusan masalah. Poin 1. Apa yang dimaksud dengan ukuran letak dalam statistika? Poin 2. Apa saja jenis-jenis ukuran letak yang digunakan dalam analisis data? Poin 3. Bagaimana cara menghitung kuartil, desil, dan persentil pada suatu data? Latar belakang. Ukuran letak adalah alat statistik yang digunakan untuk menunjukkan posisi suatu data dalam sekumpulan data yang telah diurutkan. Melalui ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil, kita dapat mengetahui apakah suatu nilai termasuk dalam kelompok data rendah, sedang, atau tinggi. Baik, selanjutnya di sini ada kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ada 3 kuartil yang membagi data, yaitu kuartil bawah Q1 membagi data menjadi 25% data pertama dan 75% data sisanya. Kuartil tengah Q2 sama dengan median nilai tengah membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar, 50% di bawah dan 50% di atas. Kuartil atas Q3 membagi data menjadi 75% data pertama dan 25% data sisanya. Rumus kuartil data tunggal. Data tunggal adalah data yang disusun secara tunggal, tidak dalam bentuk interval. Kuartil data tunggal adalah suatu nilai yang membagi data-data tunggal menjadi 4 bagian sama besar. Contoh data tunggal adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, dan seterusnya. Rumus kuartil adalah letak QI sama dengan I dalam kurung N tambah 1/4. QI sama dengan kuartil ke I. I sama dengan 1,2,3 bergantung letak kuartil yang dicari. N banyaknya data. Contoh soal kuartil data tunggal. Soal: berat badan siswa dalam kurung kilogram 45,47,49, 52,54,55,58,60,60, dan 65. Hitung kuartil dari data tersebut. Jawaban: N sama dengan 10, Q1 sama dengan dalam kurung 10 tambah 1/4 sama dengan 2,75. Ambil data ketiga, yaitu 49. Q2 sama dengan dalam kurung 10 tambah 1/2 sama dengan 5,5 antara data ke-5 dan ke-6, yaitu dalam kurung 54 tambah 55/2, hasilnya 54,5. Q3 sama dengan dalam kurung 3 10 tambah 1/4 sama dengan 8,25, jadi data ke-8 adalah 60. Rumus kuartil data kelompok.
Data berkelompok adalah kumpulan data yang ditulis dalam bentuk interval. Kuartil data berkelompok adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian sama besar. Setelah tahu letak kuartilnya, tentukan kuartil yang dimaksud dengan rumus berikut. Rumus kuartil QI sama dengan TB I tambah P dalam kurung NI per 4 kurangi frekuensi pangkat K per frekuensi. Keterangan QI sama dengan kuartil ke I. TBI sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I. P sama dengan interval kelas. FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke I. F sama dengan frekuensi kuartil ke I. N sama dengan banyaknya data. I sama dengan posisi kuartil yang dicari 1 sampai 3. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal kuartil kelompok. Soal. Tabel distribusi frekuensi tinggi badan siswa 150 sampai 154 kelas. Frekuensinya 4. 155 sampai 159 kelas, frekuensinya 6. 160 sampai 164 kelas, frekuensinya 10. 165 sampai 169 kelas, frekuensinya 8. 170 sampai 174 kelas, frekuensinya 2. Tentukan kuartil ke 1 dalam kurung Q1. Jawaban. Data kelas Q1 L sama dengan 154,5, frekuensi sama dengan 4, frekuensi sama dengan 6, I sama dengan 5. Substitusi Q1 sama dengan 154,5 tambah dalam kurung 7,5 kurangi 4 per 6 kali I. Q1 sama dengan 154,5 tambah dalam kurung 0,5833 kali 5. Q1 sama dengan 154,5 tambah 2,9 sama dengan 157,4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Lestari. Saya akan melanjutkan materi setelah Sahrul Hadi. Jadi di sini ada persentil, ada desil. Desil adalah ukuran yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Setiap bagian mewakili 10% dari seluruh data. Rumusnya itu DI data keberapa, I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 10. Keterangannya, I itu bilangan bulat kurang dari 10, misalkan 1, 2, 3, sampai dengan 9. N sama dengan banyak data. Nah, di sini contoh soal datanya itu 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Tentukan D3 yaitu desil ketiga. Jawabannya itu N-nya itu kan sama dengan 10. Posisinya itu jadi D3 ditambah 3 dalam kurung N plus 1 dibagi 10 sama dengan 3 dikali 11 dibagi 10 sama dengan 33 dibagi 10 itu sama dengan 3,3. Nilai interpolasinya nilainya sama dengan 8 ditambah 0,3, 10 dikurangi 8 sama dengan 8 ditambah 0,3 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 0,6 sama dengan 8,6. Jadi hasil D3 itu adalah 8,6. Selanjutnya ada rumus desil data kelompok. Jadi DI data ke I itu TB sama dengan desil ke I sama dengan TB tepi bawah, tepi batas dalam kurung I dibagi 10
N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi FI-nya. I-nya itu sama dengan bilangan bulat kurang dari 10, TB itu tepi bawah kelas desil, N jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas desil, FI frekuensi kelas desil, P-nya itu panjang kelas interval. Contoh soalnya, tabel berat badan siswa kelas 40 sampai 44 frekuensinya 5, 45 sampai 49 itu 7, 50 sampai 54 8, 55 sampai 59 itu 10. Tentukan berat badan D4. Jumlah N-nya sama dengan 30. Kelas D dicari D4-nya itu 4 dikali 30 dibagi 10 sama dengan 12. Kelas D4 50 dikurangi 54. Lalu si rumusnya yang tadi dipakai itu TB-nya itu L itu sama kayak batas bawah, jadi 49,5, frekuensinya itu 12. F-nya itu sama dengan 8, I-nya sama dengan 5. Jadi D4 sama dengan 49,5 ditambah 12 dikurangi 12 dibagi 8 dikali 5 sama dengan 49,5. Persentil. Persentil adalah ukuran yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Setiap bagian mewakili 1% dari seluruh data. Mencari data persentil atau data tunggalnya ya ini. Keterangannya, persentil diambil dari kata persen per 100, sehingga persentil merupakan pembagian N data terurut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut dibatasi oleh 99 nilai persentil. Perhatikan ilustrasi pembagian data dan letak nilai persentil seperti gambar di samping ini nih. Rumus persentil data tunggalnya. PI-nya itu sama dengan data keberapa I dalam kurung N ditambah 1 per dibagi 100. I bilangan bulat kurang dari 100 berarti 1 sampai 99. N-nya sama dengan banyak data. Contoh soal persentil data tunggal. Data tunggalnya itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tentukan P5-nya persentil ke 25. Nah, jumlah N-nya itu kan ada 10. Rumusnya itu sama dengan aja K itu si data persentilnya yang tadi ditanyakan itu ke 25. Berarti 25 di dalam kurung 10 ditambah 1 dibagi 100. Jadi 275 dibagi 100 sama dengan 2,75. Nah, berarti posisi P25 antara data kedua dan data ketiga nilainya dihitung 4 ditambah 0,75 dalam kurung 6 dikurangi 4 sama dengan 4 ditambah 1,5 hasilnya 5,5. Di sini juga ada rumus persentil data kelompok. PI TB plus I bagi 100 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi FI. I itu sama dengan bilangan bulat yang kurang dari 100, artinya 1 sampai 99. TB itu tepi bawah kelas persentil, N itu jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas persentil, FI frekuensi kelas persentil, P-nya itu panjang kelas intervalnya. Ke soal data kelompok yang persentil. Hitunglah desil keempat D4 dari data berat badan siswa pada tabel di atas. Diketahui tabel distribusi frekuensi berikut. Kelas 10 sampai 19 frekuensinya itu 5, 20 sampai 29 itu frekuensinya 7, 30 sampai 39 itu 8, 40 sampai 49 itu 10, 50 sampai 59 itu 5. Tentukan persentil ke 60. Jawabannya yaitu P60 sama dengan 39,5 karena tepi bawah kelasnya. Ditambah 21 dikurangi 20 dibagi 10 dikali 10. P60 sama dengan 39,5 ditambah 1 dibagi 10 dikali 10. Hasilnya P60 ditambah 39,5
ditambah 1 sama dengan 40,5. Jadi sekian penjelasannya. Terima kasih. Kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.